Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang penyajian business plan atau rencana usaha. Terkait dengan penyajian ini, kita akan bahas ada beberapa bagian dalam rencana bisnis, dan fokus kita nantinya pada bagaimana kita menyajikan rencana bisnis itu agar supaya calon investor atau kreditor tertarik dengan apa yang harus kita lakukan pada saat presentasi nantinya. Oke, baiklah, kita mulai saja. Perencanaan dan pengembangan bisnis yang ke-14 dan 15 karena ada tugas nanti. Oke, baiklah. Penyajian rencana bisnis ini kita bahas yang bagian akhir terkait glosarium, apendik, lampiran, dan indeks. Ini sebenarnya bagian dari sebuah bisnis plan, rencana bisnis yang memang tidak ada di dalam, tapi alangkah baiknya ada di belakang karena mungkin ada sesuatu yang penting yang memang untuk mendukung keberhasilan dari sebuah rencana bisnis. Oke, sebelumnya kita akan bahas ada 3 bagian rencana bisnis, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian akhir tadi yang disebutkan di awal terkait dengan judul glosarium, appendix, dan lampiran atau indeks, ya, itu salah satu bagian akhir. Oke, kita lihat ada beberapa bagian dalam rencana bisnis. Yang awal terkait dengan cover, ya bikin semaksimal mungkin, ya semenarik mungkin, sesimpel mungkin tapi mudah dipahami. Maksudnya covernya menarik, tidak begitu kompleks, ya. Dan terkait dengan daftar isi sebaiknya disertakan karena itu akan memudahkan para calon investor atau orang yang akan bekerja. Bagian inti yaitu ini yang nanti kita akan tugaskan. Yang pertama yaitu executive summary. Setelah executive summary, kita bagian yang kedua yaitu uraian umum perusahaan, atau kalau belum ada uraian umum tentang perusahaan yang akan kita buat, yang akan kita tawarkan kepada investor. Di situ berikutnya terkait dengan rencana pemasaran, ya, tentang pemasaran yang detail, ya, rencana produksi atau operasi. Berikutnya tentang rencana sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk sebuah usaha yang akan dijalankan, beserta rencana keuangan. Dan idealnya ada analisis dampak dan risiko bisnis, ya. Tapi ini mungkin dalam tugas nantinya nggak akan kita sertakan, ya. Cukup sampai rencana keuangan aja. Oke, bagian akhir yaitu glosarium jika memang diperlukan. Saya kira diperlukan untuk menambah informasi penting, ya, tidak ada di dalam bagian rencana bisnis, ya, bagian inti terutama, sehingga butuh ada tambahan bagian akhir, ada appendix, indeks, dan lampiran. Oke. Bagian inti executive summary, uraian umum perusahaan, oke, sudah. Tadi nanti ini akan jadi tugas saudara bikin rencana bisnis di 3 atau 6 bagian ini, ya. Di bagian inti ini harus ada, saudara langsung buat PPT-nya nanti, ya, dan bisa dipresentasikan. Oke, kita kembali di bagian akhir, yaitu yang pertama glosarium. Glosarium itu adalah suatu daftar alfabet istilah dalam satu pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Jadi glosarium ini berguna untuk memudahkan pembaca memahami definisi istilah yang tidak familiar sebagian besar orang atau tidak umum, gitu, ya, sehingga perlu kita kasih
definisi untuk agar supaya dipahami oleh pembaca nantinya. Contoh glosarium seperti kalau istilah keuangan, balance sheet ya. Apa sih balance sheet? Merupakan laporan keuangan yang menunjukkan keadaan aset, cash flow, aliran kas dan sebagainya. Ini salah satu contoh glosarium. Oke, berikutnya appendix dan lampiran. Appendix dibuat sebagai bagian dari dokumen itu sendiri, bedanya dengan lampiran ya. Yang dengan halaman yang berlanjut serta muncul sebagai bagian dari daftar isi. Sedangkan lampiran adalah dokumen terpisah yang ditambahkan di akhir rencana bisnis. Terpisah tidak muncul sebagai bagian dari daftar isi lampiran. Tapi di dalam daftar isi pun bolehlah lampiran paling bawah itu ada lampiran, berbagai macam lampiran yang memang dibutuhkan. Oke, penyajian rencana bisnis. Kita fokus pada penyajian, apa saja sih yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan pada saat penyajian rencana bisnis. Sebelumnya akan kita bahas tentang proses mendapatkan pendanaan dari investor. Jadi sebelum kita menyajikan, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ya, untuk mendapatkan pendanaan jika ini memang tujuan dari bisnis plan ini untuk mencari pendanaan. Yaitu yang pertama mengidentifikasi calon investor maupun kreditor potensial itu siapa saja. Yang kedua pembicaraan pendahuluan dengan calon investor. Kita bisa melakukan percakapan atau diskusi awal terkait dengan calon investor. Dan tahapan yang berikutnya adalah terkait dengan membuat janji ya, atau membuat jadwal bertemu dengan investor, kira-kira kapan mereka bisa menerima kita untuk mempresentasikan bisnis plan yang sudah kita buat. Dan tibalah pada saatnya presentasi rencana bisnis. Pada saat presentasi pun nanti kita akan bisa melanjutkan diskusi, bahkan negosiasi dengan calon investor. Ya, negosiasi angka-angka yang mungkin tidak sesuai atau belum sesuai dengan keinginan investor. Oke, terkait dengan penyajian yang tidak kalah pentingnya, pada saat penyajian kita membutuhkan bahan presentasi ya. PowerPoint harus dibuat kurang lebih 20-30, jangan terlalu banyak ya, dari dokumen rencana bisnis yang sudah dibuat ya. Mungkin bisa jadi tebalnya 20-30 halaman ya. Dan yang kedua, PPT ini harus dibuat mengikuti outline yang sama dengan rencana bisnis, urutannya. Sehingga pada saat mereka baca rencana bisnis kita, pada saat kita presentasi, tidak loncat-loncat, mereka tahu, oh setelah ini gitu ya. Oke. Berikut beberapa slide yang bagian yang penting yang perlu kita sampaikan pada saat menyampaikan atau menyajikan rencana bisnis. Ya. Executive summary penting. Ya. Ini untuk dalam hal ini menangkap cepat ya, para investor nantinya konsep bisnis yang akan kita lakukan. Ya. Minimal ada 1 slide terkait dengan executive summary. Uraian umum perusahaan yang kedua, ya, ada 2 slide lah boleh, tentang uraian perusahaan yang akan kita buat atau yang sudah ada. Rencana pemasaran sama yang seperti bab-bab yang sebelumnya yang kita bahas, ini harus ada terkait dengan rencana pemasaran, present, sumber daya manusia, dan rencana keuangan. Jadi 6 bagian rencana bisnis ini harus kita presentasikan kepada para calon investor. Oke, berikutnya pada saat kita presentasi ada beberapa hal yang harus dihindari. Ya, menggunakan slide yang terlalu banyak. Kalau bisa memang ya 10-20 maksimal itu. Jangan terlalu banyak, mereka tidak akan menyukai hal-hal yang cukup detail ya, terlalu banyak. Kita coba sajikan slide yang cukup tetapi mewakili apa yang ingin kita sampaikan.
Yang kedua, menggunakan huruf kecil untuk meletakkan angka pada setiap slide. Hurufnya harus disesuaikan apakah nampak dilihat pada saat kita mempresentasikan. Yang ketiga, menyajikan lebih banyak informasi dengan berbicara cepat. Dengan berbicara cepat itu bisa jadi tidak tersampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Ya. Jadi kayak kesannya terburu-buru, bahkan mungkin artikulasi apa yang ingin kita sampaikan juga berbeda diterima oleh para audien atau calon investor nanti. Oke, itu 3 hal yang kita harus hindari pada saat presentasi. Oke, itu saya kira materi kali ini saya harap bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.